besok besok aja aku ke bank terus kalian ngambil cek sama sama apa ya, stempel, dia serahkan stempel tadi sore itu dia mau ketemu, sore ketemu di mana aja dia datang, ambil tanda tangan, cuma saya malas lah. Tadi siangnya udah ke sana, terus belum lengkap, nunggu bosnya pimpinannya datang ya udah. Datang lagi ketemu, aduh ya ampun. Kalau yang jelas pagi ini mau ke bank, ditunggu nanti lah paling aku keluar jam 10 atau setengah 11. Soalnya kan beres-beres dulu lah di rumah, berantakan kali. Iya, mau beres-bereskan rumah dulu. Aduh, ada anakku. Yang satu kan meninggal. Iya, udah wisuda. Hmm, sekarang lagi lagi istirahat nggak kerja, kemarin kan nggak kerja berapa bulan, dia berhenti andal tuh. Nyari rumah atau mungkin aku tinggal di pinggir jalan. Enggak, iya iya betul, daerah Batu Haji sih, cuma nggak usah tahu untuk apa. Lagi pula kan tahu juga nggak bisa mungkin ke rumah sini kan, komplek komplek ini kan ibu-ibu ini itu, terus kita lah banyak agamanya di sini, terus kedua anak aku kan nggak mungkin lah kalau aku jadi ya itulah kira-kira dulu capek kali badan aku ya Allah. Maunya sih ke tukang urut, cuman belum, nggak ada waktu. Aku nggak suka ngurut yang apa ya, yang orang-orang yang yang nggak tempat urut itu, karena mereka nggak tahu urat, dia ngurutnya salah-salah, kita sudah bayar kan macam mahal gitu, nanti dia ngurut itu kita nggak rasa hati, nggak senang pasal nggak pas gitu ngurutnya di mana, dia nggak tahu titik capek itu di mana. Nah kalau saya pergi ke tempat massage di Nagoya itu mesti enak sekali, dia habis ngurut tuh kita macam dulu semuanya rileks kita. 120 apa 120 lah kayaknya kalau di Nagoya. Tapi kita puas kalau sama tukang ngurut di sini itu, aduh ya ampun makan hati aku. Dia ngurut-ngurut, kita suruh kuat-kuat, tapi nggak pas gitu di mana yang titik capeknya. Kadang kesal aku, tak mau aku urut urut yang ibu-ibu yang kita nggak jelas itu, malas aku. Bukannya tambah enak, tambah kesal jadinya. Badan aku nggak enak loh, capek semuanya pegel-pegel gitu. Ya mungkin nggak tahu lah, semuanya lah aku rasa. Hmm. Kalau tidur sih cepat, aku tidur cepat tadi, jam jam habis habis isya itu aku sudah tidur loh. Sampai bangunnya semalamnya cuman cuman satu kali aja. Habis isya tidur terus bangun jam 12 kamar mandi, tidur lagi terus bangun-bangun tadi jam setengah 6 tadi. Habis jam setengah 6 buka mata tidur lagi terus sekarang bangun. Ya memang harus kayak gitulah, kita itu kan harus apa ya begitulah.
maunya lagi ngapain, mau ini hari mau kerja nih, ada kerja ya maksudnya. Enggak sih itu, mau pagi ini kerja enggak gitu loh, jadi mau bukan aku. Iya, iyalah kan harus kerja, kalau nggak kerja macam mana. Aduh, jangan ngomong kayak gitu. Gimana ya ngomongnya, ya nggak tahu lah, terserah aja lah. Aduh, enak sekali badan aku. Iya, kakinya nggak enak, betisnya. Uh, kesel nih. Aduh, ya maunya sih. Mungkin nanti lah, karena goyah. Oke, oke. Aduh ya, iya capek. Aduh ya ampun, semalam tuh aku makan duku banyak sekali. Iyalah, pas. Hah? Kan aku beli lah, aku beli kan, dari rumah Eman kan. Aku mampir beli duku dulu, terus aku mau cari kue bika, tau nggak, bika bakar, tau tak? Kan biasanya belinya di Marina, karena pikiran kan mau beli banyak nih kan, kasih tetangga lah, karena aku punya tetangga baik-baik kan, dia orang selalu antar aku makan pakai piring, tapi piringnya udah banyak tuh di rumah kan, mau aku pulangin. Jadi kalau kue-kue sembarangan kan macam apa, macam martabak kan orang sudah biasa kan, jadi aku sampai Marina semalam pulang di rumah si Emon tuh, si Monica itu, aku cari ternyata kue bika yang pernah aku beli itu tutup, jadi aku keliling sambil jalan bawa mobil kan, nah tak ada. Terus ya udah, di jalan tuh aku lihat duku, beli duku lah, terus makan makan banyak sekali, jadi nggak ada loh kue bika di satu Batu Haji itu, cuman ada tuh di Marina, terus tutup lah, udah nggak jadi beli. Jadi apa ada duku apa tuh. Ya, saya jawaban berapa sih? Saya jawaban 15.000, kayak 15.000 lah, 15.000. Iya, aku tuh cari kue itu tuh yang bika bakar itu, pikir kan mau balikin piring tetangga semalam kan, karena aku pulang cepat, nggak dapet lah, udah lah, besok deh. Itu kan kuenya agak aneh gitu kan, nggak sering ditengok kan, jarang. Kalau kue-kue yang biasa-biasa martabak lah apa kan udah biasa. Ya aku suka loh kue itu loh. Iya, dia kayak ada rasa-rasa kelapa gitu, terus dibakar-bakar. Lupa jualan semalam. Aduh ya ampun. Enggak lah, kayak apa pakai mobil kantor. Iya, iya kalau kalau minyaknya habis kita isi lah. Kalau ke jauh-jauh kan, kalau macam kita pakai sebentar aja ya enggak juga lah, enggak, minyaknya pun juga kata macam tak berkurang kalau dia 2 garis, ya udah biarin aja. Tapi kalau kita pakai 2 garis, tiba-tiba tinggal 1 garis, kita isi lah. Kalau uh, tergantung, kalau 1 garis belum sampai 2 garis dia, kita harus paskan 2 garis. 50 kan cuma dapat 5 liter, kalau kita jalannya seberapa hilang lagi kan. Pokoknya ya, ya alhamdulillah lah, dari dulu kan ya aku memang
ada mobilnya, jangan dijual kan, karena udah kita namanya hidup kan, kadang-kadang kita nggak ada, kadang-kadang kita ada kan. Iya, gimana lagi, kalau lagi nggak ada ya dijual, kalau ada beli gitu kan. Ya enggak lah, nggak mau Grab tuh, nanti buat pusing kepala. Iya, terus kalau misalkan diculik ya bukannya duit besar itu kan, Grab itu kan, terus kita bahayanya banyak ya kan. Nggak ada kalau Grab Maxim tuh, ongkosnya murah sekali kan, terus kita perempuan bahayanya ngeri ah. Ya bukan kena culik juga, buang waktu, nggak jelas gitu kan. Kalau laki-laki sih boleh, kalau anak, kalau orang laki-laki sekalian gitu kan, kalau perempuan dulu kecuali kalau misalnya dia kecil enggak lah, udah kita habis waktu, udah bahaya tinggi kalau laki-laki. Untuk tahu nih pagi ini mau sarapan apa, aku bingung nanti lah. Enggak, aku sukanya ya itu yang ada sayur-sayur gitu kan, pecel lontong, pecel lontong boleh. Terus yang ada sayurnya tuh gitu sih, kalau enggak aku masak pagi-pagi. Kalau ada nasi aku kadang-kadang buat dodol telur, terus contohnya kan di freezer kalau masih ada udang, ada sambal kan, udang kan sebentar kurang-kurang kan sambal, terus rebus pakai labu siam, udah makan pagi-pagi sama dodol telur, cuap telur, daripada kita beli sembarangan kan banyak ajinomotonya, malas. Kalau enggak aku minum susu sama makan roti udah, habis ya aku baru makan. Kalau nggak ada yang dimakan kan susu ada, udah makan roti udah. Kalau anak aku, iya kalau anak aku baru dia belanja beli apa tuh, beli lontong pecel. Iya kalau aku yang ada aja, ada roti ada susu sudah. Rencana mau ke Singapura, ke Malaysia, tapi tak tahu lah, belum pasti. Hmm, 3 hari mungkin. Ah, iya, belum tahu sih. Rame-rame dari kantor mungkin. Tapi nggak tahu lah, namanya itu kan rencana, jadi ke tidak. Iya, rame-rame nanti ada sumbangan kayaknya. Dilihat aja lah, kalau kita mau ikut sih ikut, kalau enggak ya belum tahu kan. Kita lihat seperti apa kondisi ini tuh kan. Tapi belum tahu lah kan. Cuman rencana, orang tuh rencana sebenarnya saya nggak terlalu suka kayak gitu, sama aja. Dulu anak masih kecil ya, aku bawa paling ke alun-alun, tahu kan. Itu bawa pakai mobil alun-alun sama pembantu, nanti kami sampai sampai balik kan udah balon-balon apa, si kembang api di sama wali kota kan, ini dari wali kota kan. Nah terus kami pulang, nanti pulang sampai rumah tuh kadang-kadang macet kan, kadang-kadang saya parkirkan mobil di ruko, kami tidur di pinggir ruko karena muter-muter jalan kan. Nah udah, dulu kalau anak masih kecil-kecil saya begitu kalau tahun barunya, tapi kalau anak sudah besar-besar tak ada lagi lah tahun baru kan tidur di rumah. Wah nggak pernah, percaya nggak, udah 10 tahun di sini aku nggak pernah loh pergi ke Tanjung Pinang yang masjid yang ada putih telurnya, nggak pernah aku. Udah iya, udah belasan tahun di sini, sering aku diajak sama majelis taklim kawan-kawan, tapi aku nggak pernah pergi.
Berdua, janganlah berdua-dua. Aku sering diajak tapi nggak pernah aku mau pergi situ. Cuman ya gitu, nggak terlalu suka kalau nggak, kalau ada yang lebih penting aku kerjakan yang penting. Termasuk tahun baru loh. Tahun baru nggak pernah aku ada acara event-event gitu. Tahun baru kemarin aku di Lampung. Kemarinnya lagi 2 tahun baru aku selalu di Lampung. Eh, orang tua kan bapak Palembang, ibu Lampung. Bukan, aku kan ada ini, ada 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 usaha di Lampung, ada kos-kosan. Kayaknya aku pulang terus. Hmm, Entah ada di Batam, ada rumah kontrakan aja 2 biji. Kos-kosan tak ada. Jadi aku harus balik kan. Jadi pas tahun baru tuh di sana. Jadi lucu. Tahun baru itu aku diam di kamar kosan, cuman ngeliatin keluar di depan rumah tuh jam 12 tuh kan karena berisik dum 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 apa tuh, kembang api kan. Udah aku lihatin ramai kan orang keluar depan rumahnya masing-masing kan. Eh, lihat kembang api ibu-ibu, saya keluar aja saya diam. Paling sorenya adik sebelah rumah tuh dia bakar ikan sama anak-anaknya, bakar, kadang aku dipanggil dari rumah kos-kosan aku kan, situ makan habis itu tidur. Bukan enak enggak enak, yang pertama mungkin kondisi keadaan kita kan mungkin nggak ada, ngapain juga keluar terus nggak ada yang penting, terus juga kita nggak ada yang harus kita bahagiakan mungkin, apa keluarga ya, anak-anak kan udah besar, anak-anak kan udah punya cara sendiri. Kalau mereka masih umur SD lah macam, kan masih ikut kita, masih kita bawa, jangan ngelos. Sekarang mana mau diajak aja nggak mau. Ini udah ada ceweknya dari SMP kan, anak kan sudah nggak mau ikut-ikut sama orang tuanya lagi. Itulah cerita, aku jarang lah tahun baru tuh. Lagi pergi-pergi ke pantai Batamnya aku pun banyak nggak tahu tuh. Berjuang mati tuh. Jangan itu berjuang untuk kesehatan lo. Boleh bertiga, tapi nanti lah dulu. Bertiga kayak kita ajak Emon. Aku nggak, Emon itu si Emma. Aku suka jalan sama dia. Ya udahlah itu aja. Kalau dia sama Pak Arifin tuh berantem terus loh, aku dengar mereka itu. Nggak tahu, kemarin tuh Pak Arifin tuh menjerit-jerit lagi di voicemail kan. Aku kan aku kan tidur, aku bilang numpang tidur tempat kawan tuh kan. Dia berantem sama Eman, ngomongnya jorok-jorok lagi. Ya nggak tahu lah masalahnya apa. Untuk apa berantem sih? Cari musuh aja. Untuk apa berantem? Itu kan cari musuh, kita tuh kan apa ya? Ya biasa aja sih. Itu kan orang gila, berantem-berantem kan capekin kepala kan, buat pusing. Ya segala sesuatu tuh ya cari cocoknya aja ya. Kalau cari cocoknya, kalau siapapun dia kita cari cocok satu. Terus kedua, kita itu apa ya, berteman bersama tidak meski harus menyakiti. Kalau memang ada yang nggak senang silakan aja ngomong. Terus kalau kita cuman hanya sebatas teman ngobrol dan saling mengisi waktu, menghargai, ya baik-baik aja. Untuk apa kita nyakiti orang kan, ya kan, toh juga kita bersama belum tentu juga jodoh. Terus kedua, orang yang udah suami istri aja cerai kan, pisah, untuk apa kita harus menyakiti orang.
Kalau saya sih begitu. Kalau kita ikhlas, kita bisa ya kita berbuatlah. Kalau kita nggak bisa ya sudah sih apa adanya. Aku nggak mau terlalu gimana sih, malas. Kalau itulah pribadi aku gitu loh. Ini berdua tuh berantem terus saya lihat semalam kan. Aku dengar lah jerit-jerit si Pak Arifin, apalah si Monica pun sama, si Emma itu. Iya, dia itu kan, aku kan tidur di kasur dia kan, karena aku capek. Waduh, aku bilang, kata kata Emma, diam ya Linda, jangan cakap, diam, katanya. Iya, aku bilang. Terus dia marah-marah, dia jerit-jerit ngomongnya, entah apa, dijawab lagi sama Pak Arifin. Nah, terus mati handphone, voicemail lagi dia. Waduh, aku bilang ngeri kali. Iya, kacau orang dua itu. Ya, mungkin senang, senangnya kan begitu, nanti baik lagi kan. Iya, betul. Tapi kan kalau aku sih harusnya nggak mau kayak gitu. Kalau aku nggak suka loh kayak gitu. Kalau memang nggak senang sudah, ya, ya ngapain ribut, cari cari musuh tuh bukan gampang kan, cari apa ya, cari. Terus kita kalau sudah berbuat itu ikhlas aja. Ya kalau orang nggak komitmen ya sudah, ngapain kan. Jadi kalau pribadi aku nih, kalau kita melakukan sesuatu dengan dasar yang ikhlas dan dengan perhitungan, contoh, iya, kita harus punya pikiran. Makanya kita tadi punya Allah, kita berkawan, saling membantu dan saling menguntungkan, bukan cuma uang ya. Artinya jangan menilai semua dari uang. Baik itu untuk kedepannya, baik itu untuk masa depan orang. Satu, terus kedua, ya kita berpikir juga tentang orang itu. Jangan merusak orang, jangan menghancurkan orang. Ya kalau jodoh sih semua di tangan Allah ya. Planningnya seperti apa? Nah kalau cocok silakan, kalau nggak cocok sudahlah berkawan, baik-baik, mungkin saling ngisi waktu atau saling komunikasi. Contohnya, oh aku ada masalah gimana sih, bisa bantuin kak, oh gimana kalau begini ya, contohnya, oh, oh kalau begini tahu nggak gimana caranya, kalau begini gimana sih, kan saling ngasih solusi kan. Ya kalau ini yang udah begini, ini begini gimana ya bagusnya. Nah ya kalau kita ada waktu, kita kasih solusi. Kalau nggak ada waktu, aduh aku lagi nggak ada waktu. Iya harus begitu sih, kalau saya sukanya begitu. Terus kalau iya kalau kita harus menjamin lah, kamu harus begini, tapi saya nggak suka kayak gitu. Karena hidup ini nggak ada yang pasti kan. Iya semuanya Allah punya urusan. Kadang-kadang ya kayak aku kan udah 15 tahun lebih sendiri kan, tapi kadang-kadang begitu, kita begini Allah maunya begitu. Aturan aku tuh, tahu nggak, akhir tahun ini aku sudah umroh tuh. Pergi aku. Tapi aku kan ada masalah tanggal bulan satu tanggal 9. Uang untuk umroh tanya si Emon, 87 juta itu habis. Di aku ada bisnis dari Cina, itulah ditipu orang 87 juta, dan itu aku kemarin lapor ke Polda, ke polisi, ya sama juga nggak ada gunanya. Dan harusnya aku Desember nih umroh, tapi ya udahlah duitnya nggak ada, mungkin Allah nggak ridho. Iya tapi ya itulah, aku pikir gini, nah pas aku kena masalah 9 hari, nah kenal lah aku sama orang Golkar ini, itulah ceritanya. Sebenarnya aku kenal sama orang-orang Golkar ini kan baru, mungkin Allah kasih jalan lah. Pas aku lagi pusing tuh, aku bilang kan habis tuh duit kan, ya namanya kita kan bukan punya banyak uang, pas-pasan juga kan, dan itu mungkin uang untuk makan, untuk pergi umroh, untuk semua habis dikuras Allah semua kan. Nah terus di saat aku lagi bingung, linglung, terus pekerjaan juga nggak jelas,
Masuklah dari Golkar ini menawarkan begini begini, akhirnya jalan lagi, alhamdulillah kan. Ya ada terbantu lagi, iya ya itu. Iya makanya tanggal 9 itu kan aku kan masih stres pusing ya, lumayan juga sih 8 bagi orang mungkin kecil duit segitu kan, tapi kalau bagi aku ya biarpun nggak membuat aku mati, tetap aku merasa agak agak gimana kan, gelisah juga kan. Pasal kan aku kan nggak ada uang, malah tahu pasal uangku gak ada kan, habis cuman itulah ibaratnya kan. Aku kan ya udahlah semua habis, udah terus habis itu ya udahlah aku pasrah sama Allah ya, cuman kan kalau bulan-bulan kan uang kos-kosan kan ada lah, kadang ngisi kadang enggak, kos-kosan tuh ada yang sekarang lagi kosong. Kalau kos-kosan yang di sini kan ya cukup lah untuk makan, terus aku kan ada pangkalan gas, 2 pangkalan di rumahku kan, di rumah ini ada pangkalan gas, di rumah aku yang di Marina pun ada pangkalan juga, orang jaga. Di sini ada 3. Kalau yang 2 dikontrakin tapi ada pangkalannya, yang aku tunggu nih ada pangkalan juga, tapi dulu kan orang bantu aku, sekarang kan gas kan sudah sedikit-sedikit dikasih kan, jadi nggak bisa banyak, jadi kan ya udahlah. Kayak semalam tuh masuk cuma 50, anak aku di rumah sama temennya, ya udah dia jualin dapat duit udah setor mama, kalau untungnya ambil aja lah, tapi modal jangan diambil ya. Ya udah aku balik semalam maghrib itu mah udah terjual semua 50 tabung, udah balikin modal sini sama mama, untung ya udah, tapi masih minta juga. Murah lah sedikit. Enggak, kita kalau jual jual di atas harga head ditangkap lah, ditutup pangkalan. Iya, dari pemerintah, karena kita kan bukan calo, kita kan pangkalan ada izin kan. Ya kalaupun mau jual-jual lebih gitu kucing-kucingan juga, tapi ya susah juga sih, kadang-kadang turun dikit tuh warga udah berkumpul ngantri kan. Tahu sendiri kalau warga tuh kritisnya, nauzubillah, lebih 2.000 aja udah mulutnya kemana-mana kan. Iya nanti udah dibilangin sampai ke kantor lagi. Kena warning, kita kena peringatan deh, aku bilang. Ya 18 lah. Iya tapi kan kadang-kadang kan pandai-pandai juga sih by telepon kan, orang yang sudah gorengan tuh kadang-kadang dikasih 22.000, 20.000, ya itu pun nggak boleh semua kita kasih karena kan warga ribut kok gas baru turun habis, jadi kita harus pandai juga bagi keluarga. Tapi kalau ada anak aku, dia nggak mau peduli, nggak mau pusing, dikasih kasih habis. Tapi kalau aku ada lagi di rumah, nggak pandai aku teleponin orang-orang, cepat-cepat gas masuk, ambil-ambil kalau tak habis. Iya nanti ya gitulah, ya itulah aku dapat makan dari situ, ya cukup-cukup lah untuk makan. Iya tapi kalau untuk bisnis-bisnis besar ya belum lah, mudah-mudahan ini kan yang mau kami ambil dinas kementerian ini kan bisa jalan. Yang penting kan cukup bayar air, makan anak-anak sudah cukup lah, karena hah, ya anak satu ya cukup ya, tapi kan biaya juga sih kan, dia kan kadang kan yang uang rokoknya, uang dia aja kan, motornya ada Ninja, dia pakai motor Mio karena kadang bensin, gue bilang jangan pakai motor Ninja, kita nggak punya uang kan, nggak cukup 150 satu hari, jadi pakai Mio aja. Nah, kalau sekali-sekali mau keluar boleh. Nah, mama kan lagi nggak ada uang, nanti kalau mama ada uang gimana, nanti bayar wifi, air listrik lah, kartu semua kan dibayar, makan hari-hari semua kita belanja kan, nggak cukup juga, 1 bulan tuh 7 juta kan, ya wifi, air listrik semua, terus sampah semua, makan minum kan nggak cukup. Ya iyalah, dia nanti minta rokok lah, minta mama sabun muka habis, mama
entah gimana 20.000 itu kan hitungan duit semua kan. Mama mau jalan malam minggu minta gimana 100 kan, walaupun cuma 20 itu kan kalau kita punya uang macam sejuta kan nggak jadi sejuta lagi kan, udah kurang 20.000 lama-lama kan habis cuk. Nanti mama sabun muka mama silet cukur kan ada kan silet cukur jenggot kan. Iya mah ini habis itu semua aku tanggung, namanya dia lagi nggak kerja kan. Iya ya kita nggak usah menepik apa banyak bohong-bohong, memang kenyataannya gitu kok. Ya kadang-kadang aku kan masak juga, tapi kalau nggak sempat itu aku terlalu capek, aku nggak masak, capek sekali aku. Kayak semalam kan aku pulang tanya udah makan belum, belum mah, makan siang aja. Jadi ada temannya di rumah yang bantu ngurusin gas kan, teman dia itu, temannya itu kadang tidur di rumah, kadang ya jelas lah aku beli makanan dua kan, ayam bakar dua, nah bawa ke makan, nah, makan dia, aku pulang aku pikir pasti aku dituntut masak kan. Aku udah capek dari luar kan, nah, jadi aku belilah ayam bakar 2 kotak sama nasi itu, aku pulang nah makan dulu, belum makan kan langsung aku masuk kamar, kunci pintu, hidupin nasi, tidur. Capek sekali. Dia setorkan uang dulu untuk mama, setor duit, setor uang gas kan, terus habis itu aku nggak mau banyak ngomong, dia mungkin banyak cerita tak mau dengar karena capek, kunci pintu jadi nggak ada waktu dia cerita. Makan ajak kawannya makan, aku kunci pintu, aku nggak keluar jam 12 baru keluar kencing. Aku tengok jam 12 dia belum tidur, main game mungkin. Siapa? Nggak ada sih, mungkin juga sih, cuman dia di atas kursi dia tidur main game gitu. Aku bilang kenapa nggak tidur nih, udah malam, mana temannya udah pulang mah. Udah aku masuk kamar lagi, aku tidur, bangunlah 5:30 tadi.